Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Bu Yayu. Begini Bu Retno, mohon maaf saya mau mengganggu waktunya sebentar. Ini saya ada studi kasus. Kita akan belajar tentang pengambilan keputusan. Saya bacakan dulu studi kasusnya, kemudian saya ingin meminta pendapat Bu Retno terkait dengan studi kasus ini. Kira-kira menurut Bu Retno itu apa langkah yang harus diambil? Ya, saya bacakan dulu ceritanya. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Kalau menurut saya ya, karena Pak Budiman datangnya kan bawa parang. Jadi yang pertama kita mendekati secara pelan-pelan. Mendekati Pak Anwar tadi. Pak Anwar ya, kita dekati dulu secara pelan-pelan. Terus kita bawa, kalau bisa ya kita bawa ke ruangan khusus, ke ruangan BB atau ruang tamu. Kita berikan penjelasan, pendekatan pelan-pelan. Karena kan Abdul itu baru sekolah, masih jam sekolah disuruh panen ikan di tambak. Ya, nanti kan panen ikan di tambak bisa nanti misalnya sepulang sekolah. Ya, jadi sebenarnya kan ini memang ada namanya dilema etika ya Bu Retno ya. Jadi dilema etika itu ada dua hal yang bisa diputuskan, tetapi sebenarnya dua-duanya itu benar. Yang dilema etika yang pertama, seandainya Pak Budiman itu tetap menginginkan agar Abdul tetap berada di sekolah, itu benar karena memang masih jam sekolah. Tetapi di sisi lain, karena mungkin orang tuanya sedang membutuhkan bantuan dia untuk panen ikan di tambak, maka orang tua meminta Abdul untuk pulang membantu kegiatan orang tuanya panen ikan. Itu juga sebenarnya benar. Nah, yang menjadi dilema kan pada diri Pak Budiman untuk memutuskan. Berarti menurut Bu Retno, itu di antara dua dilema tadi, dua hal yang benar tadi, lebih cenderung ke yang mana? Saya lebih cenderung untuk mempertahankan Abdul di kelas dulu. Karena panen ikan di tambak kan bisa nanti sepulang sekolah. Toh sekarang jam berapa sudah pulang anak-anak. Terus nanti bisa panen di tambak. Sehingga dua-duanya kan bisa jalan. Terus soal membawa parang dengan kemarahan, karena kalau bawa parang berarti kan Sudah bawanya gitu. ya kita makanya pelan-pelan tadi kita dekati pelan-pelan ya. Bisa bicara pelan-pelan. Pak Abdul mungkin bilang parangnya ya sudah diturunkan. Terus kita ajak bicara dengan pelan-pelan, insya Allah bisa lah. Jadi lebih setuju ke mempertahankan Abdul tetap di kelas, di sekolah itu sampai dengan jam berakhirnya pelajaran. Terus kalau misalnya itu untuk dampak yang murid yang mungkin ketakutan murid yang lain itu, Ya tadi kan ini saya bawa ke ruang tamu untuk mengatasi agar biar siswa tidak tidak takut. Bagus sekali Bu Retno. Itu memang salah satu cara untuk membuat keputusan itu dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti itu, dan Bu Retno lebih sepakat untuk mengambil tindakannya. karena melihat pendidikan anak kan juga penting. Dan itu mungkin bisa ditunda untuk membantu orang tua kita ya. Baik, terima kasih Bu Retnowati atas pendapatnya. Setelah ini kita bisa melanjutkan tugas kita selanjutnya. Selanjutnya, tanggapan saya atas pendapat atau keputusan yang dibuat oleh rekan saya setuju dan sependapat dengan pemikiran Ibu Retno. Memang seharusnya anak tersebut tetap mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan tidak mengikuti ayahnya untuk pulang sebelum waktunya pulang sekolah. Kemudian, kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan berpikir rekan kerja dalam mengambil keputusan? Prinsip yang digunakan menurut saya adalah prinsip jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya untuk kesempatan saat itu dia memutuskan untuk anak tersebut tetap berada dalam kelas agar kegiatan pembelajaran dapat dilanjutkan, dan untuk jangka panjangnya anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan seperti dengan yang diharapkan sehingga bisa mendapatkan hasil pendidikan yang sesuai.
Kemudian, berbedakah pengambilan keputusan rekan Anda dengan Anda sendiri? Saya tidak berbeda, saya setuju dan sependapat dengan pendapat rekan saya. Pandangan-pandangan saya mengenai keputusan tersebut, faktor-faktor apa yang menentukan? Karena kita sebagai pendidik memiliki tugas utama, yaitu kita berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pendidikan kepada murid-murid kita sesuai dengan peraturan. Dan siswa tentu saja memiliki jam belajar yang tertentu. Maka kita perlu memberikan edukasi kepada orang tua untuk bisa memahami hal ini sehingga siswa tersebut bisa tetap berada di kelas sampai dengan waktu pulang tiba. Kita memberikan pendekatan kepada orang tua bisa dengan menggunakan teknik restitusi ataupun dengan menerapkan proses coaching, sehingga orang tua tersebut dapat mengerti, dapat memahami dan mereda emosinya pada saat itu, sehingga tidak memaksa anaknya untuk kembali pulang saat itu juga. Hal ini perlu kita jadikan edukasi kepada orang tua murid sehingga mereka memahami bahwa anak memiliki keuntungan yang luar biasa untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga memberikan kesempatan kepada anak yang luas untuk bisa sepenuhnya mengikuti kegiatan pembelajaran. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.